warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya sendirian. Mas Amirnya lagi OTW. Jadi pagi ini saya akan sekedar menjelaskan sedikit mengenai seperti apa yang ada di belakang saya. Kelihatan? Itu ada orang diapain? Ngeri ya? Lagi di itu jantungnya. Pak, Ya. mau jajan nih. Oh ya, oke. Saya mohon izin mau share screen. Semoga bisa nampak. Bu Dini kurang minggir ke kiri atau ke kanan sehingga gambarnya bisa kelihatan audiens. Ya, nanti akan lebih jelas lagi di sini kalau saya share screen ya. Oh iya iya iya. Itu sudah ya, langsung share screen ya itu? Belum ya? Ya. Oke. Mungkin dia nanti tidak tutup ya, tapi nanti saya sekedar ini aja berbagi pada pagi hari ini. Awas serangan jantung. Seperti kita ketahui, ini sudah full apa belum layarnya? Belum ya? Masih kecil ya? Belum. Tapi jelas kok. Tapi jelas. Slideshow, Mbak. Slideshow ini. Oke. Ya, bagus. Nah. Nih, nama saya Dini. Saya bukan seorang dokter. Saya hanya seorang awam seperti Anda, tapi saya tidak mau mengalami seperti ini. Nah, baru ingat ini ada yang seorang yang barusan saja tiba-tiba meninggal dunia, walaupun dia barusan mengantar Yusuf Kala ke mobil usai acara PMI. Ya, masih muda juga beliau tertidur di dalam mobilnya. Yang kedua, profilnya dari Rudi Ramawai, petinggi Lipo Group, pernah pimpin Google, masih muda juga, dan berpendidikan tinggi, mungkin juga uangnya nggak terhitung, saking memimpin Google. Yang keduanya ada juga nih, lebih parah lagi nih, orang tuanya pemilik rumah sakit, mertuanya pemilik rumah sakit, engkongnya pemilik rumah sakit, meninggal juga. Usia masih muda. Kenapa? Ini semua karena serangan jantung. Yang paling mengerikan lagi ini. BCL punya suami. Anaknya masih kecil. Usianya masih muda. Meninggalnya juga habis nge-gym. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ya, saya nggak mau seperti mereka yang istilahnya uang pun tidak bisa membayar atau membeli kesehatan kita. Ilmu yang tinggi pun tidak bisa membayar atau memberikan kita kenyamanan untuk bisa tetap sehat. Ternyata kita harus punya ilmu dan peduli tentang ini semua. Kita memang awam, bukan dokter. Kalau sakit baru ke dokter. Tapi kalau kita mempunyai ikhtiar untuk bisa mencegah semua yang terjadi seperti itu, ya kan tidak ada salahnya. Betul ya, Bapak dan Ibu yang ada di sini, mencegah atau mengerti atau mempunyai ilmu adalah suatu ikhtiar yang kita harus punyai sekarang ini. Ya, jadi ini adalah satu pelajaran yang luar biasa bagaimana seseorang itu kok bisa tiba-tiba seperti ini, karena memang betul fatal lah yang terjadi kalau ada gejala pertama serangan jantung. Banyak yang gejala pertama serangan jantung itu tidak berhasil diatasi, bahkan fatal akibatnya. Jadi kita perlu tahu kenapa seperti itu. Ini dia. The problem with heart disease is that the first symptom is often fatal. Ini yang mengatakan adalah Michael Phelps, seorang perenang yang mempunyai medali 15, medali emas, tapi beliau mempunyai problem dengan jantungnya. Ya, karena kefatalan akibat penyakit jantung semestinya dapat dicegah bila kita cukup berpengetahuan dan peduli.
Dokter mengobati, tapi pengetahuan mencegah adalah kefatalan. Ini buktinya bahwa jantung itu sebetulnya menjadi the world's number one killer. Bayangkan 18,6 juta per hari di dunia. Beda dengan COVID. Ya, tetapi kita fokusnya ke COVID nomor 1. Sampai lupa kalau serangan jantung itu bisa lebih fatal daripada COVID. Penyebabnya apa sih? Ternyata penyumbatan. Nah, apa yang menyebabkan penyumbatan serangan? Nah, ini dia gambar dari normal artery. Kalau masih bagus, itu seperti sebelah kanan. Kiri. Kalau sudah ada plak, itu sebelah sana kanan ya. Sebelah kanan, Bu. Nah, ini gambar yang paling bagus sekali karena di sini ada tertera umur. Jadi umur 20 tahun itu masih bagus, tetapi menjelang di atas umur 20 sampai 40 sudah mulai ada plak. Sudah mulai ada plak, bertambahnya umur semakin banyak plak itu. Dan jadi mulai umur berapa? Kita ada plak? Umur 20. Tetapi adakah anak kita atau kita sendiri waktu umur 20 minum omega 3? Kayaknya enggak ada. Karena nggak ada yang tahu seperti ini. Plaknya numbuh terus, yang kuning itu numbuh terus, sampai akhirnya kalau sesuatu terjadi, gempilan itu menyumbat, dan akhirnya plak mungkin baru hahaha, tahu-tahu plak habis. Karena tersumbat dan otot-otot yang ada di jantung itu tidak mensuplai oksigen yang dibawa sama darah. Jadi akibatnya mandek. Ya, begitu. Nah, ini penampang dari depan. Nah, ternyata setelah diketahui ini adalah penelitian terakhir bahwa sudah berubah pola hidupnya, sudah olahraga, sudah makan anti gorengan, tapi ternyata tetap meninggal juga, dan itu bukan karena plak, tapi adanya penyakit peradangan. Nah, ini dari The New England Journal of Medicine. Jadi peradangan ini sekarang sangat top karena COVID sendiri adalah peradangan. Ya, COVID sendiri adalah peradangan. Jadi banyak sekali yang orang setelah menderita COVID ada long COVID. Dan long COVID itu tahu-tahu menimbulkan, tahu-tahu ada yang tahu-tahu menderita penyakit hipertensi, dan ada lagi yang menderita penyakit diabetes. Padahal tadinya enggak. Karena peradangan. Jadi luar biasa sekali ya, ini satu hal yang harus kita ketahui, kita punya ilmu, kita harus mengerti bahwa kalau bisa dicegah apa salahnya. Ini beberapa hal yang menjadikan kita harus warning karena ini serangan jantung itu ada beberapa gejalanya, tetapi gejala ini tidak sama satu dengan orang lain, terutama yang menderita diabetes. Kalau yang menderita hipertensi biasanya ada beberapa tanda yang agak sama, sesak nafas, berkeringat dingin, mual dan muntah, jantung berdebar, nyeri dada sebelah kiri. Dan kabarnya kalau laki dan perempuan banyak yang mana? Ternyata banyak yang perempuan yang kena. Karena apa? Karena perempuan sudah mengalami menopause, estrogen yang biasanya melindungi tidak ada lagi. Dan hati-hati buat yang sudah menopause karena akan terjadi seperti itu. Tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa yang terkena diabetes, gejala ini beda sekali. Seperti terjadi pada teman saya, suaminya mengalami kembung. Terus beliau karena merasa tidak enak, pergilah ke rumah sakit. Tetapi waktu ke rumah sakit, karena rumah sakit yang bagus itu penuh, beliau ke rumah sakit yang sepi. Dan di situ langsung masuk UGD. Dan di UGD langsung ditanya, oh Bapak kembung? Iya. Bapak sering menderita mual-mual? Iya.
Oh, Bapak ini sakit GERD. Oke, kita kasih infus dan kita kasih pereda nyeri. Oh, enakan. Terus beliau pulang. Ya, berapa lama pulang masih bisa setir. Sampai di rumah terjadi serangan kedua dan langsung nggak ada. Jadi serangan pertama tadi diabaikan, tidak diketahui bahwa itu adalah serangan jantung yang pertama. Jadi kita harus wajib tahu ya, sekarang ini amit-amit tapi sebetulnya harus tahu di mana ada tempat rumah sakit terdekat yang ada UGD yang bisa menangani penyakit jantung. Dan di situ nanti kalau memang ada, yang sebaiknya dites adalah melihat ke darah. Karena di situ ada yang namanya enzim darah yang bisa dicek kalau kita memang terkena serangan jantung. Namanya troponin. Enzim troponinnya akan meningkat kalau kita terkena serangan jantung. Ya, jadi luar biasa. Cara pencegahannya bagaimana? Nah, pengendalian berat badan. Nah, nanti ukur ya pakai itu BMI. Harus ada di antara 18,5 sampai 24,9. Tolong stop rokok. Nah, seperti Pak Padio pernah bilang, kalau merokok itu memang tidak pernah tua ya Pak ya. Karena belum tua sudah mati. Tensi teratur ya, pagi hari ya bangun tidur langsung tensi. Kalau hari itu 3 hari berturut-turut tensinya segitu terus ya berarti tensinya itu. Tapi kalau berbeda-beda ya dilihat-lihat sikonnya. Mungkin lagi ada sesuatu yang terjadi, mungkin kurang tidur dan lain-lain. Olahraga teratur, alhamdulillah kita sudah ada BEP teratur ya, pagi dan sore. Tadi sudah ada kesaksian dari Pokel 11 bahwa seseorang itu bisa berjalan dengan lebih lincah walaupun berat badannya tinggi dan sebelumnya dia merasakan terengah-engah. Nah, ini juga tanda-tanda. Kalau kita sudah terengah-engah itu 70% mungkin plak sudah menguasai. Tapi kalau 40% belum. Jadi 70% dengan terengah-engah, terus cepat capek. Nah, itu hati-hati. You are what you eat. Nah, lihat apa yang dimakan. Itu dia. Hindari makanan berlemak. Paling seneng itu semua. Kurangi makanan dengan garam tinggi. Tuh, saya kalau ada di rumah saya, kalau makan nggak ada rasanya. Semuanya hambar, karena garamnya suruh ngasih sendiri. Kurangi makanan dan minuman kaleng. Nih, kurangi makanan yang diawetkan. Batasi susu full cream, kalau perlu nggak usah. Karena nanti saya kasih linknya, salah kaprah susu mungkin tidak perlu lagi susu, karena kita tidak punya lactose intolerance. Perhatikan keseimbangan gizi. Dan asupan garam adalah 5 gram atau 1 sendok teh gram dapur atau 2000 mg natrium zodium. Jadi kita mulai harus lihat kalau di kemasan dan jangan pernah makan mie instan lagi karena di situ itu 1000. Kita makan 2 ya sudah habis. Ya, kalau dulu memang susu penting karena ada 4 sehat 5 sempurna, tanpa susu belum sempurna, tapi sekarang adanya adalah gizi seimbang. Nah, ini dia. Risiko penyakit jantung melonjak setelah COVID bahkan dengan kasus ringan. Ini yang tadi saya katakan bagaimana seseorang sekarang dengan long COVID ternyata peradangan itu muncul. Perhatikan juga buat yang penderita hipertensi dan diabetes seperti adanya slogan di radio RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali hipertensi tetap hipertensi, sekali diabetes tetap diabetes. Tadi obat adalah hasil yang nomor 1 harus dilakukan karena yang paling terkena nanti adalah peradangan di pembuluh darah kalau obat tidak teratur. Oke, sudah jam 7 ternyata. Saya dampingi sama Ibu Sheni. Tolong Bu Sheni di spotlight. Iya. Yes, selamat pagi Bu Sheni. Apa kabar? Sudah sehat kan? Alhamdulillah. Ya.
Deg-degan ya tadi. Lihat saya berperan sebagai dokter. Hebat ya. Karena itu saya peduli dan kita semua di sini tetap harus keingat kepada diri kita sendiri dan semuanya supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan kita ya. Ya. Oke, yuk kita mulai dulu yuk. Kita udah jam 7 lebih kah? Sebentar saya cek. Oh ya, udah lebih 5 menit. Alhamdulillah, 5 menit. bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya langsung menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi semuanya. Selamat datang di acara yang rutin kita lakukan tiap pagi. Hari ini tadi sudah saya buka dengan acara yang mungkin agak deg-degan, tapi itu semua sangat perlu kita ketahui dan semoga manfaat. Baiklah, kita mulai saja acara kita. Pagi ini kita patut bersyukur bahwa kita bisa dipertemukan di acara kita yang kita nanti-nantikan ini dalam suasana yang sehat. Kita akan mulai dengan membacakan acaranya, yaitu yang pertama doa, yang kedua membacakan tata tertib yang nanti dibantu Bu Sheni. Siap. Ya, yang ketiga menyanyikan Mars BEP supaya kita tersemangati ya. Benar-benar teriak yang kencang, sebiar lepas semua, jadi nggak apa-apa karena di mute semua dan kita langsung yel-yel. Setelah itu nanti saya akan bacakan siapa yang memandu pagi hari ini. Wah, ada yang kangen dengan Ibu Ning. Semuanya nanti akan bertemu di pagi hari ini dan langsung kita mencermati video guru besar kita untuk bisa mengerti dan meneliti apakah kita masih benar apa sudah melenceng. Dan berikutnya kita langsung latihan ya. Dan nanti ditutup dengan doa, foto bersama, dan mungkin kalau masih bisa bertemu dengan yang tatap muka, kita akan melakukan sedikit wawancara. Baiklah, Bu Sheni mau berdoa? Ya, hari Dini aja lah. Oke. Siap. Oke, yang pertama kita berdoa ya untuk kita semua yang ada di sini. Acara berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Kedua, kita mendapatkan hidayah sehat yang lebih. Dan kemudian kita berdoa juga untuk founder dari BEP ini, Bapak Hari J. Angga. Ya, semoga apa yang beliau wariskan yang sudah menjadikan kita semakin sehat ini menjadi amal jariah beliau di sana. Berikutnya kita doakan juga kepada teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung pada pagi hari ini. Kita doakan kalaupun sakit, mari kita doakan semoga lekas diangkat sakitnya. Kalaupun ada masalah, mari kita doakan semoga masalahnya juga lekas selesai. Berikutnya juga semoga pandemi ini cepat hilang dan kita beraktivitas normal. Amin. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Dimulai. Ya Rabbal Alamin. Monggo Bu Sheni dibaca tata tertibnya. Sudah saya kirim tadi. Ya, monggo. Hah? Ini dulu apa saya? Langsung, Bu Sheni. Nanti bosan lihat saya terus. Baik. Baiklah Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, saya di sini akan membacakan tata tertib Laber BEP virtual. 1. Host akan nonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silakan unmute sebelumnya. Kedua, para pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. B. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. C. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Lanjut Bu Dini ya. Ya, sebaiknya memandu dengan ritme yang standar. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda.
Agar selama latber berlangsung selalu dalam posisi berlatih agar tiap saat siap di spotlight. Ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikan untuk memandu. Proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host. Dan untuk seluruh peserta, saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Jangan seperti kita ya. Dan yang menggunakan dua perangkat, sepertinya nggak ada lagi kok. Yang satunya dimatikan. Dimatikan. Iya, baiklah sekarang kita menyanyi. Ayo, yang kencang ya. Silahkan Bu Ning. Ikhlas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Ya, luar biasa pada semangat nyanyinya. Yuk, dibuka sekarang untuk kita melakukan yel-yel. Ya, Bu Sheni dibuka dulu. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Dewi oke. Epa Sehat. Sehat. Produktif. Bahagia. luar biasa. Ya. Dengan yang pertama Ibu siapa ya? Lupa sendiri. Ibu. Harus cari dulu tadi di mana saya nyimpennya. Oh, ibu itu, Ibu Asneli Delita. Oh iya Bu Dewi, siap Bu Dewi. Bu Dewi nomor 1 dari Pokol 1. Yang kedua Bu Ning, yang pada ditunggu-tunggu nih Bu Ning, ya Bu Ning dari Jogja. Yang ketiga Ibu Meti dari Pokol 9. Sudah siap ya? Lanjut Bu Sheni, siapa? Keempat, Ibu Sulastri dari Samarinda ya, Samarinda. Yang Pak Haryoto. Terus yang kelima, saya sendiri. Iya. Dari Pokol 11. Terus yang terakhir Ibu Titin dari Pokol 12. Iya, baiklah. Siap ya, luar biasa. Kita udah memilih pemandu-pemandu yang luar biasa pada pagi hari ini. Berikut kita langsung menyimak video guru besar kita, Bapak Hari J. Angga.
Monggo Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Kembali pada pagi hari ini, saya kebagian tugas memandu pertama dan mencoba memberikan refresh walaupun sudah sering ya, memberikan refresh mengenai olah gerak. Jadi olah gerak yang dikehendaki dan yang dicontohkan oleh guru besar kita, yaitu pelan, mengalir, dan dihayati. Mengalir dan lembut. Jadi selama kita melakukan gerakan yang kita mulai dari awal sampai akhir, itu kita lakukan dengan pelan, dengan mengalir, tidak ada gerakan yang terjeda. Semuanya itu mengalir. Tidak ada gerakan yang dihentak. Ya, semua mengalir. Jadi saya kadang-kadang kalau latihan pada pagi hari ini, saya sering lihat-lihat gitu ya, yang ikut yang ikut berlatih. Jadi yang sering dilakukan adalah contoh untuk gerakan pada saat kita membuang nafas. Jadi pada saat kita membuang nafas, itu kan kita tarik dengan menegakkan pergelangan tangan, kita buang pelan. Saya sering melihat pada saat tarik itu tidak maksimal ya, kayaknya cuma kayak orang menari. Benar, kita melihat gerakan-gerakan BFP ini seperti orang menari, gemulai gitu ya. Tapi itu adalah masing-masing gerakan itu bermakna. Jadi kita awali jempol kita ketemu ya, kemudian kita gesek perut. Gesek perut itu kita ambil dari depan ke samping, dari depan ke belakang, belakang ke depan sambil menegakkan tubuh. Kita gesek puting, kemudian kita tarik. Nah, tarik. Pada saat tarik ini kita akan merasakan tulang belikat kita akan menyentuh tulang punggung belakang. Itu akan terasa. Jadi kita menarik belakang itu tidak segininya aja. Jadi akan terlihat. Saya coba. Jadi kita tarik itu, nah terlihat tulang belikat kita itu. Ya, itu terasa memang. Coba Bapak Ibu merasakan. Tarik. Kemudian ini pergelangan tangan kita tegakkan. Ya. Itulah kekuatan yang bertenaga dalam kita membuang nafas. Ya. Kemudian untuk gerakan kedua, jadi gerakan kedua kita buang nafas, sampai di sini nafasnya belum selesai, kita ini menyatukan kedua telapak tangan, bawa ke bawah. Ya, kita ini kan kita buang, kemudian menyatukan telapak tangan, kita bawa ke dada, kita bawa ke bawah, tunduk sejauhnya. Pada saat inilah habis gerakan nafas, gerakan yang pertama, tarik, baru kita tarik, jauhil kening. Kembali lagi kita gerakan pertama, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, buang. Kemudian untuk gesek puting itu, kalau dulu dari awal mula saya belajar itu 5 jari. Nah, bagi Bapak Ibu yang susah, ya bisa 1 jari yaitu jempol dari atas ke bawah. Jadi bukan dari bawah ke atas. Karena pernah saya melihat dia diuwel begini. Ya, jadi yang digesek puting itulah, mohon maaf, dari atas ke bawah.
dari atas ke bawah. Kemudian kita tarik belakang maksimal, buang nafas ya. Terus kemudian untuk gerakan ketiga. Tadi gerakan kedua kita buang nafas ini sampai ketemu lagi Ibu Jari. Ini masih nafas ya. Di antara kedua selangkang. Kemudian masih ditandai dengan siku lurus, kita bawa ke atas. Lurus, kemudian kita buat lingkaran. Lingkaran ketemu kelingking, masih kaku di depan, pusar, setinggi pusar. Nah, di sini yang sering saya lihat, pada saat membuat lingkaran pertama, itu mungkin keenakan ya, jadi mengayunnya itu siut, nah sampai ke atas. Jadi Bapak Ibu akan merasakan ya bedanya kalau kita bikin lingkaran setinggi pusar ya, rasakan dengan bikin lingkaran ini tidak ada stretchingnya, lepas. Nah itu. Kemudian ini udah kita ini masih ditandakan dengan siku lurus. Kemudian kita lenturkan, buat lingkaran lagi ke atas kepala, ketemu jari-jari. Ya, mungkin tidak bisa semua. Saya paling tidak jari tengah. Jadi tengah ketemu, kemudian kita bawa ke perut, ya, ketemu lagi. Jadi tidak di sini, tidak di atas pusar, tetapi di depan pusar, ketemu lagi jari-jari. Kemudian kita bawa lagi ke hidung. Hidung maksudnya itu bukan di sini, bukan di bawah hidung, tapi antara titik di antara dua alis. Itu yang disebut dengan aksna. Ya, jadi di sini ketemu lagi jari-jari kita. Terus kita bawa lagi ke perut, pusar tadi, ketemu jari-jari. Kemudian ke bawah dagu. Bawah dagu masuknya itu yang kita kejar itu adalah tenggorokan. Nah, kembali kita gerakan. Gesek perut, gesek, tarik belakang. Nah, ini kita buang ke atas. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah saat memulai gerakan sampai mengakhiri gerakan, nafas tidak boleh bocor. Ya, untuk dapat menghasilkan olah nafas olah gerak BEP yang maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan pemanasan ya, yang dimulai dari 5 hitungan, kelipatan 5 sampai dengan 30 hitungan. Mari kita lanjut dengan pemanasan. Untuk 5 hitungan, siap. Tarik. Tegak. Gembungkan perut, tunduk. 5 hitungan, buang. 10 hitungan, tarik. 5, 10, buang. 15 hitungan, tarik. 5, 10, 15, buang. Berikut 20 hitungan. Tarik.
10. 20, buang. 25 hitungan. Tarik. Puluh. 20. 25 hitungan, buang. Terakhir 30. Bagi yang nggak kuat, bocorkan aja. Tarik. Puluh. 20. 30, buang. Lima seri yang pertama. Siap. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh ya kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dua-dua tunduk jauh. Tarik. Jauh ya kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang.
3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. Atur napas 3 kali. Tarik buang, tarik buang. Pertama. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Lanjut, Buning. 5 seri kedua. 1, 1. Tarik nafas. Gesek perut. Tarik belakang. 1, 2, bungkukkan badan. Tarik nafas. Gesek pangkal hidung.
Gesek. Tarik belakang. 2. 1, 3. Tarik nafas. Pegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawa pusat. Bawa pusat. Bawa dap. Gesek perut. Tarik belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik nafas. Gesek perut. Tarik belakang. 2. 2 bungkukkan badan. Tarik nafas. Gesek pangkal hidung. Gesek. Tarik belakang. 2, 3. Tarik nafas. Pegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawa pusat. Pangkal hidung. Bawa pusat. Bawa dada. Gesek perut. Tekuk. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik nafas. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. 2 bungkuk sentral. Gesek pangkal hidung. Gesek. Tarik belakang. 2. 3, 3. Tarik nafas. Tegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawa pusat. Pangkal hidung. Bawa pusat. Bawa dada. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik nafas. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. 2. 4, 2 bungkukkan badan. Tarik nafas. Gesek pangkal hidung. Gesek. Tekuk. Gesek. Tarik belakang. 4, 3. Tarik nafas. Tegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawa pusat. Bawa pusat. Bawa dada. Gesek perut. Tarik belakang. 5, 1. Tarik nafas. Gesek perut. Tarik belakang. 5, 2 bungkukkan badan.
Kosong ke hidung. Resek. Tarik belakang. 5, 3. Tarik nafas. Tegang ke depan. Lentur atas kepala. Bawa push. Angkat hidung. Bawa push. Bawa jam. Perut. Tarik belakang. Buang ke. Atur nafas 3 kali. Pelan-pelan. Matur nuwun dan mohon izin, matur nuwun sekali. Assalamualaikum. Lihat dari yang ketiga. 1-1. Tarik. Terus. Lepas pusing. Tarik ke belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh terus. Lepas terus. Lepas pusing. Tarik ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaki di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Lepas perut. Lepas pusing. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Lepas perut. Tarik ke belakang. Buang. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh terus. Lepas perut. Lepas pusing. Tarik ke belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan kaki di depan. Di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Lepas perut. Lepas pusing. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Gesek pipi. Tarik ke belakang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Dalil kening. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Satu, 3. Tarik.
kaki ke depan. Sentuh di atas kepala. Terus. Terus. Dagu. Gesek terus. Tarik ke belakang. Satu, dua, satu. Tarik. Gesek putih. Tarik ke belakang. Dua. Duduk jauh. Tarik. Tarik. Gesek putih. Tarik ke belakang. Dua, tiga. Tarik. Kaki di atas kepala. Terus. Gesek perut. Tarik ke belakang. Satu. Tarik. Gesek perut. Tarik ke belakang. Dua. Tiga. Tarik. Tangan kaki ke depan. Sentuh di atas kepala. Terus. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Tarik. Dua. Jauh. Tarik. Tarik ke belakang. Tiga. Tarik. Ke depan. Terus di atas kepala.
dapat dijaga. Sekali tarik 2, tarik 2. Tarik 2. Tarik 2. Tarik. Mas seri yang kelima. Lanjut. Ayo, siapa yang mau berdiri? Mas Dewi. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Kaku. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek. Tarik ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek. Gesek. Tarik ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Kaku. Gesek. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Gesek. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik ke belakang. Buang. 2. Gesek. Gesek. Tarik ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Dan hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buat ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin. Gesek. Gesek. Tarik ke belakang. Buang.
4-3. Tarik. Tangan kamu lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Cepat. Tarik. Tarik. Makasih Bu Sheni. Monggo kalau mau pengajian. Dengan seri terakhir. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 2. Satu, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 2. Satu, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 2. Dua, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 3-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala.
perut, hidung, perut, bahu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas. 4, 1. Gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Panggil kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. 4, 3. Tarik. Tangan kaki di depan. Ke atas kepala. Perut. Hidung. Bahu. Gesek perut. Tarik ke belakang, buang ke atas. Lima, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Kawin kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. 5, 3. Tarik. Kaki di depan dan turun ke atas kepala. Perut. Hidung. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh pemandu yang luar biasa. Mari sebelumnya kita mengucapkan doa syukur atas apa yang sudah terselenggara pada pagi hari ini dengan sangat lancar, tidak ada halangan apapun, dengan pemandu yang luar biasa dan peserta yang luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini memberikan kesehatan yang lebih prima lagi. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai. Amin. Alhamdulillah, tadi ada 49 perangkat dengan ada 50 terakhir. Oh, 50 terakhir. Halo, laporan. Ya, ini dari yang vokal 3. Ya, siap. 89, 19 peserta ya. Ya, vokal 19. Bu Yanti. Oh, ada Bu Yanti sana ya? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Yanti. Tadinya sendiri Bu Yanti nongol. Alhamdulillah. 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 Mana ya? Ceria 89. Oh, Ceria 89. Jadi aku OJT dulu dong.
Praktek Begitu. langsung. 89 ceria. Oke, inikah? Ya. Oh, bukan. Mana ya? Tunggu. Coba cek, tolong. Oh, nggak dibuka video. Oh, ini. Ya, Bu. Di spotlight. Nah, Oh, ini. Ya Allah. Bu Yanti sama Bu Sri. Itu ada Pak Salehudin itu, Pak Salehudin. Oh ya. Ada Pak. Ada nih Pak Salehudin nih. Oh enggak, bukan. Pak Bambang Orianto. Pak Bambang. Pak Bambang adanya. Orang tuh ditanyain Pak. Ada Pak Bambang. Ya Pak Bambang. Oh, Pak Padio. Halo Pak. Pakai nama Pak yang Bambang kan sudah sehat. Pak Bambang sudah sehat supaya ikut tanggal 27 28. Waalaikumsalam warahmatullahi 27 28 Pak Bambang ikut temenin ibu-ibu dari 89 ceria. Nah, itu Pak, ikut Pak. Ya. Tolong Bu Yanti sama Bu Sri Sotikanti mampu nggak merayu Pak Bambang dan Pak Diding untuk ikut TOT? Nanti dirayu dulu Pak Bambang. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa pada pagi hari ini, dimulai dengan Bu Asneli Dewita. Terima kasih Bu, arahannya tentang gerakan-gerakan memang sepertinya simpel ya, tapi selalu kita perlu diarahkan seperti ini supaya lalu bisa menghasilkan yang optimal ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Dini. Ya, sangat-sangat terbantu dan sudah ada di YouTube nanti Pak Burhan. Wah, bisa dicek kali-kali. Iya, alhamdulillah. Oke, yang kedua Ibu Ning yang langsung pamit karena beliau langsung memimpin di Jogja. Terima kasih Bu Ning. Yang ketiga Bu Meti, ya ini sebelum kerja menyempatkan untuk kita. Terima kasih Bu Meti. Luar biasa. Dan Bu Sulastri dari Samarinda. Terima kasih Bu Sulastri. Disambung dengan Ibu Sheni yang juga pamit mau pengajian. Terima kasih Bu Sheni yang tadi mendampingi saya. Dan terakhir ditutup oleh Ibu Titin. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tidak lupa para co-host pada pagi hari ini, tanpa bantuan mereka semua kita kan tidak akan jalan. Terima kasih ya Bu Ning, terima kasih Pak Pratomo, terima kasih Pak Burhan, dan terima kasih saya sendiri. Oke, terima kasih. Tadi ada apa namanya? Kita langsung foto dulu ya sebelum nanti kita berikan kepada Bapak Supadio. Yuk foto Pak Burhan. Ya, siap. Ya, siap-siap. Bergaya. Ayo dibuka videonya. Pak Suryono sendirian terus, mana Bu Titi? Iya, dia acung jempol kayak Pak Mei. Bu Titi lagi ngidam. Bu Titi lagi ngidam. Bu Titi lagi ngidam. Tiga. Ya. Ardi nol. Sudah, bisa langsung ke yang kedua. Belum bisa, ntar Bu saya simpan dulu. Ya, simpan dulu. Siap. Pak di dompet, Pak. Ya, pindah halaman 2. Pindah halaman 2. Alhamdulillah. Weh, ada Pak Nasir. Halo Pak Nasir. Ya, Pak Nasir. Oh, Pak Nasir tuh rajin loh. Ya, Rajin, halaman Pak 2 Nasir. siap-siap. Alhamdulillah. Nah, kayak Bu Zani itu terus. Yes, mana ya Bu Nuk? Nggak ada ya. Iya. Siap. Siap. Terima kasih. Kembali ke saya. Ya, terima kasih kembali. Ya, tadi saya sudah menyampaikan sersan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan kurang mantap kayaknya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadikan satu pelajaran buat kita sendiri untuk selalu peduli kepada kesehatan kita.